Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tempat tinggal kami dulu termasuk dalam kawasan yang sepi, terutama pada malam hari. Merupakan salah satu kota di D. Konon orang bilang daerah D adalah tempat jin buang anak. Namun gak ada sedikit pun aku mempercayai perihal jin buang anak dalam cerita-cerita orang. Untuk mencapai rumah kami tersebut masih harus menggunakan jasa tukang ojek atau naik motor sendiri, karena belum ada angkot yang melewati daerah kami. Jarak dari jalan raya ke dalam memang masih jauh, sekitar 2 km. Bila naik motor, maka akan dengan leluasa melihat keindahan di sepanjang jalan, melewati 2 buah tanjakan yang terasa curam. Di tanjakan kedua inilah aku dan anak istriku bernaung beberapa tahun lamanya. Rumah dengan kiri kanan kesunyian. Sebelah kanan hamparan sawah, lengkap dengan jurang terjal dan empang yang bila dilihat seksama lebih menyerupai telaga. Apalagi bila malam, tampak hitam pekat. Di sisi depan dan kiri tempat kami terdapat sebuah tanah kosong. Persis di kiri, penuh belukar yang semula digunakan sebagai lapangan bulu tangkis, yang akhirnya dibiarkan mati begitu saja, menjadi himpunan rumput ilalang. Bila malam hari melewati jalanan di depan rumah kami, pasti akan tergerak untuk melihat kesunyian yang mendirikan bulu roma, yang hanya terdengar desau angin dan gesekan rumput ilalang. Di rumah kami ini jangan harap mendapatkan penerangan. Meskipun ada beberapa stop kontak dan bekas lampu penerangan di depan rumah, tapi tidak pernah lagi kami nyalakan. Mungkin orang akan menuduh betapa pelitnya kami, sampai lampu jalan atau minimal lampu depan rumah saja nggak dinyalakan. Itu mungkin pendapat orang yang baru lewat, mungkin. Tapi bagi penduduk sekitar kampung kami tentunya tidak asing lagi dengan hal gelapnya depan rumah kami. Sengaja kami tidak menyalakan lampu depan rumah karena kami sudah merasa bosan untuk menyalakannya. Kenapa bosan? Kelak kalian akan mengetahui dengan sendirinya nanti. Rumah ini kami tinggali sejak beberapa tahun yang lalu. Aku bangga menempati rumah dengan desain yang artistik dan terletak di dataran tanah yang cukup tinggi dibanding tanah sekitar. Sehingga jika dilihat dari bawah tanjakan akan nampak seperti villa di atas bukit. Rumah ini kami beli dari seorang pensiunan kolonel tentara yang pindah karena sesuatu hal. Hari pertama kami menempati rumah ini, seperti lazimnya orang pindahan, kami melakukan selamatan dengan mengundang beberapa tetangga. Malamnya kami lewatkan dengan tidur yang pulas, karena suasana sekitar rumah memang asri dengan hawa dingin menyejukkan. Beberapa hari lamanya tinggal di sini, tak ada kejadian yang aneh. Sampai pada suatu pagi, aku mendapati rokok filter yang baru saja aku beli hilang secara misterius. Sebungkus rokok itu baru aku hisap 1 batang, lainnya masih utuh. Itulah awal mula keanehan yang kami dapatkan. Kalau hilangnya bukan di depan mata aku sendiri, mungkin aku nggak peduli. Toh hanya sebungkus rokok, apa artinya sebungkus rokok yang hilang? Tapi yang membuat aku penasaran adalah bahwa rokok itu hilang di depan mata aku sendiri, di mana nggak ada seorang pun yang lewat atau pernah bergabung beberapa waktu sebelumnya di sini. Aku anggap hilang begitu saja dan melupakan kejadian itu. 2 hari kemudian aku dikejutkan dengan kemunculan kembali rokok aku yang hilang, tepat di tempat semula. Rokok itu masih utuh, tepat kurang 1 batang, karena sudah aku hisap sebelumnya. Aku tanya pembantu aku,
apakah dia yang sengaja berbuat begitu untuk mengerjai atau menakuti aku? Nyatanya bukan. Dan pembantu itu juga merasa takjub bercampur ketakutan. Lagi-lagi aku anggap bahwa kejadian yang aku alami ini hanyalah kebetulan atau mata aku yang salah lihat. Aku punya anak kecil, laki-laki berusia 1,5 tahun, waktu kami baru menempati rumah ini. Anak aku tiap malam itu nangis tiap hari. Bagi aku mendengar tangisan bayi terus-menerus adalah hal yang biasa. Tapi kalau tangis itu berkepanjangan dan tak henti-hentinya, tentulah jadi masalah juga bagi kami. Kami sengaja memberikan pengasuh khusus pada bayi kami ini. Seorang ibu parubaya yang cukup rajin dalam mengerjakan sesuatu. Ibu itu sangat tanggap pada apa yang harus dia kerjakan tanpa kami menyuruhnya. Dia mulai bekerja setelah pembantu yang pertama pulang tanpa sebab musabab yang jelas. Kehadiran ibu ini di tengah-tengah kami adalah hal yang istimewa, di mana kami menganggap dia sebagai ibu kami sendiri. Dan saat-saat kami mulai dicekam rasa penasaran dan ketakutan dengan kejadian demi kejadian aneh. Keberadaan seseorang yang lebih tua dari usia kami adalah anugerah. Minimal kami merasa nyaman, terutama dari hal-hal yang aneh. Si kecil pun mulai berkurang tangisannya. Kami lalui hari-hari dengan tenang dan menyenangkan, sampai pada suatu saat kami kedatangan orang tua kami. Tanpa kami sangka-sangka, si ibu pengasuh bayi ini secara tiba-tiba mengajukan berhenti dari pekerjaannya dengan mendadak. Gak ada rayuan atau apapun yang dapat mencegah keinginannya untuk berhenti dari kerja di rumah ini. Kami pun tidak dapat berbuat apa-apa selain dari mengikhlaskan kepergian pembantu kami yang bijak ini. Walaupun dengan kecamuk pertanyaan yang tidak terpecahkan saat itu. Baru bertahun-tahun kemudian, pertanyaan itu terjawab. Kenapa si ibu pembantu ini minta berhenti mendadak? Ternyata kami telah dikelabui oleh kekuatan jahat. Tapi cerita ini nanti di akhir cerita saja ya. Akhirnya kami mendapat lagi pembantu yang masih belia, namanya Ratih. Berusia sekitar 18 tahunan. Terlalu muda untuk ukuran pembantu yang diharapkan dapat mengerjakan segala sesuatunya. Bila pembantu yang lama, kami dapat lebih tenang karena faktor usia yang cukup. Tapi dengan pembantu yang baru ini, kami tidak begitu mengharapkan perubahan yang berarti. Yang penting istri aku nggak terlalu repot lagi. Walaupun masih muda, lama-lama Ratih dapat menyesuaikan juga dengan keadaan di rumah kami. Tapi itu tidak berlangsung lama. Baru 10 hari kerja, Ratih sudah meminta berhenti. Saya mau berhenti saja, Pak. Orang tua saya menyuruh saya pulang. Demikian kalimat yang diucapkan Ratih saat meminta izin berhenti dari kami. Dengan sorot mata yang ketakutan. Bukankah Mbak Ratih sudah berjanji akan bekerja di tempat kami minimal 2 bulan, biar kami dapat mencari penggantinya dulu. Kataku mengingatkan akan janji Ratih pada saat kami terima kerja dulu. Ratih pun tidak bisa mengelak, dia surut juga. Memang kami dulu membuat kesepakatan dengan Ratih bahwa minimal kerja di rumah kami selama 2 bulan. Dan jika mau berhenti harus memberitahu paling tidak 1 bulan sebelumnya, agar kami dapat mencari penggantinya sesegera mungkin. Hal itu kami lakukan karena belajar dari pengalaman pertama dengan pembantu kami yang dulu. Perihal alasan Ratih untuk pulang kampung pun aku pikir hanya akal-akalan saja. Kami lega dan menganggap sudah selesai wacana Ratih untuk pulang kampung. Tapi hari-hari berikutnya setelah Ratih meminta berhenti, itu juga terasa kaku. Dia lebih banyak diam. Istriku sering ke kamar Ratih untuk sekedar menghibur Ratih agar kerasan. Kamarnya pun kami pasangi TV sendiri agar betah. Kamar Ratih adalah kamar yang dulu ditempati pembantu kami yang pertama. Letaknya agak jauh dari kamar kami. Kamar utama yang ukurannya lebih besar. Terletak paling belakang di bagian rumah. Dari kamar kami ini dapat melihat langsung ke pemakaman belakang rumah yang banyak ditumbuhi pohon pisang dan petai Cina.
melalui jendela kamar. Dari slot jendela yang sudah berkarat, pertanda bahwa jendela ini sangat jarang dibuka. Baru setelah kami tempati, jendela ini difungsikan lagi. Hari itu hari Minggu, hari libur untuk aku setelah seminggu bekerja. Aku bolak-balik dari rumah ke tempat kerja di Bogor. Kebetulan super sibuk sehingga hari libur pun kadang-kadang tidak lagi menjadi hari libur. Aku tetap harus mengerjakan tugas-tugas di luar rumah. Karena hari Minggu ini nggak ada tugas yang mengharuskan aku keluar rumah. Aku bersama istri dan anak aku yang saat ini sudah berusia 2 tahun, menyempatkan jalan-jalan ke mall sambil menikmati kebersamaan. Memang kami jarang mendapatkan suasana begini. Petangnya, kami kembali ke rumah. Sampai di rumah pas maghrib, keadaan rumah sepi, lampu-lampu dalam rumah belum dinyalakan. Rati, Rati, teriak istriku memanggil Rati. Kalau ketiduran, gak ada sautan dari dalam rumah. Aku pun gedor-gedor rumah, tetap gak ada reaksi. Padahal biasanya gak begini. Biasanya Rati akan langsung membukakan pintu saat kami baru nyampe rumah. Lama pintu tidak dibukakan. Juga gak ada tanda-tanda kalau Rati masih melek. Mungkin Rati memang tertidur di kamarnya. Tapi kamarnya kan dekat dari ruang tamu. Bahkan terletak persis garis lurus dari pintu utama. Jadi mustahil jika dengan panggilan segitu kerasnya Rati tetap tidak bangun-bangun. Aku mengecek pintu. Ternyata gak dikunci, hanya ditutup dengan pengait slot yang sebenarnya bisa dibuka dari luar. Dengan cara menariknya dari lubang jendela samping pintu. Aku menjulurkan lengan dan berusaha meraih slot yang menahan pintu agar dapat dibuka. Alhamdulillah pintu dapat terbuka dengan sendirinya. Kami pun masuk dengan menahan gondok dan kesal. Kami memasuki rumah. Kamar Rati kelihatan gelap. Lampunya nggak dinyalakan. Aku melihat sosok tubuh Rati yang diam, kaku. Sama sekali nggak terusik dengan kehadiran kami. Sakitkah dia? Pikirku. Tetap dengan keadaannya yang diam, kaku. Pintu yang sedikit menganga, kami buka lebar. Istriku bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Dari tadi kami panggil-panggil, kamu kenapa diam saja?" Tidak ada respon. Rati tetap diam dengan sebagian rambut panjangnya menutupi muka. Muka Rati nyaris tidak kelihatan, hanya dagunya saja yang kelihatan, sangat pucat. Dia bangkit dan terduduk dengan memeluk sebelah kakinya di atas ranjang. Anak bayiku menangis tiba-tiba. Mungkin karena kesal, merasa dicueki, istriku berteriak, "Kamu kenapa diam saja? Apa yang kamu lakukan?" Rati tetap diam, namun tiba-tiba dia menangis dengan suara lantang, lebih menyerupai jeritan. "Saya nggak mau tahu urusanmu. Saya mau bebas." Suara itu terdengar sangat keras, melengking, memecah kesunyian petang. "Saya tidak peduli." Suara lantang itu berubah menjadi suara tawa. Ya, suara tertawa yang sangat mengerikan. Bulu kuduk aku langsung berdiri, merinding. Istri aku diam saja. Mungkin syok dengan jawaban yang baru saja ia terima. Tapi aku menangkap hal yang aneh. Dari pertama kedatangan kami, dan apalagi dengan suara tangis yang tiba-tiba berubah menjadi suara tertawa, melengking yang menakutkan. Aku tarik tubuh istriku untuk menjauh dari Rati. Suara tertawa masih melengking, berpadu dengan tangis anak aku yang makin keras. "Mah, tunggu di sini sebentar, saya keluar." Kataku langsung berlari menuruni tanjakan. Aku langsung menuju ke tempat pemancingan. Di sana ada satu ruangan yang memang digunakan sebagai tempat istirahat pegawai pemancingan, sekaligus tempat biasa aku nongkrong. Ada 6 orang bergerombol membentuk lingkaran. Mereka sedang main domino. Kaget melihat kedatanganku yang mendadak. "Ada apa ya, Pak?" tanya Pak Narto yang lagi main domino. Pak Narto itu sehari-hari sebagai pegawai pemancingan yang cukup akrab denganku. Karena sebelum kami menempati rumah ini pun aku sudah mengenalnya.
Setelah aku jelaskan hal kejadian yang baru saja kami alami, semua orang yang ada di pemancingan langsung berlari menghambur ke rumahku. Istriku masih ketakutan, tapi berusaha menenangkan diri, memeluk si kecil. Orang-orang tercekat melihat pemandangan di hadapannya. Rati dengan rambut yang masih riap-riapan, menutupi mukanya, berputar-putar di atas ranjang, tidak menempel kasur. Ya, Rati seakan melayang-layang dengan suara tangis dan tawa yang bergantian, memekakan telinga. Salah satu orang dari kerumunan langsung berinisiatif memanggil orang pintar, agak jauh dari rumah. Sementara kami tercengang dengan kejadian melayang-layangnya Rati. Tanpa pikir panjang, aku dan Pak Narto dan Mul lalu memegang tubuh Rati dan menempelkannya ke ranjang. Aku membaca doa-doa dengan suara keras dan Rati kelihatan agak melunak. Dua orang memegangi kaki Rati. "Saya tidak mau anak ini tinggal di sini." Teriakan panjang kembali terucap dari bibir Rati. Aku yakin itu bukan suara Rati yang biasa. "Siapa kamu?" teriakku yang tak kalah kencang. "Saya kuntilanak," teriak bibir Rati yang sudah berubah putih pucat. Aku tercengang, bergidik. Kaki dan tangan terasa dingin. Aku lepaskan pegangan pada tubuh Rati. Dengan membaca Al-Fatihah dengan tatapan nanar, Rati memandang ke arahku dan berucap, "Baca saja terus." Aku diam. Istri aku sudah mulai tenang. Mungkin sudah menyadari apa yang sudah terjadi di hadapannya. Dia membaca ayat kursi. Orang-orang ikut membaca ayat kursi, tapi Rati semakin lantang tertawanya. "Jangan baca ayat kursi, baca surat Yasin." Istriku pun langsung membaca surat Yasin. Namun belum selesai istri aku membaca surat Yasin, si Rati udah berubah. Kembali menjadi kuntilanak dan berteriak, "Jangan begitu bacanya, kamu salah. Ambil Al-Quran, baca Yasin secara benar." Bersamaan dengan itu, paranormal atau orang pintar yang dipanggil Mul datang. Paranormal langsung melakukan sholat di ruang tamu dan istriku mengambil Al-Quran, membacanya dengan terburu-buru karena mulut Rati tetap meracau tidak karuan. Paranormal melakukan sholat berulang-ulang hingga akhirnya Rati bisa kembali sadar. Malam itu kami gak berani tidur. Sepanjang malam aku jagain pintu kamar karena istri aku ketakutan. Paginya Mbah Gimar, nama paranormal itu, datang dan menjelaskan pada kami bahwa si Rati harus dipulangkan hari itu juga. Karena ternyata Rati termasuk gadis bau laweyan. Konon gadis bau laweyan akan selalu dirasuki setan atau arwah penasaran, terutama jika tinggal di tempat angker. Sebenarnya aku dan istri aku gak kuat berlama-lama tinggal di rumah ini. Apalagi kondisi si kecil yang selalu nangis terus tanpa sebab yang jelas. Tapi apa mau dikata, aku bukan orang kaya yang bisa pindah-pindah rumah kapanpun dia mau. Kami tetap bertahan. Kejadian demi kejadian kecil terus kami alami, termasuk sumur pompa yang selalu mati. Sudah berpuluh kali didatangi ahli sumur, tetap saja begitu. Dan bisa mengalir normal setelah kami sediakan sajian bubur merah, bubur putih, atas saran seseorang yang kami anggap mengerti. Hari berganti hari, kami seolah melupakan kengerian yang sering kami alami. Karena saking terbiasanya kami menjadi kebal akan gangguan mereka. Dan sadar bahwa memang ada hantu di rumah kami. Pernah suatu ketika, aku nonton siaran TV di malam hari. Padahal kondisi sedang mengantuk, tapi aku gak mau tidur karena aku takut akan bermimpi buruk. Memang posisi TV di ruang tengah, sedang anak istri tidur di kamar. Jadi aku seorang diri menonton TV. Mungkin saking lelahnya, aku tak bisa menahan kantuk. Aku tertidur dan gak ingat apa-apa. Tahu-tahu terbangun. Dan di hadapan aku sudah berdiri pucat, sosok putih dengan kedua mata berbalut kapas. Pocong yang tergantung di bawah tangga, persis di depan aku nonton TV.
Pada bulan ke-11 kami menempati rumah ini, tepatnya seminggu pada bulan Ramadan. Aku browsing di depan monitor sambil menunggu waktu sahur tiba. Seperti ada sebuah kekuatan yang menarik leher aku untuk membalikan tubuh dan menengok ke belakang. Aku terperanjat, hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Keramik di depan kamar aku bergerak-gerak, membentuk gelombang, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari bawah lantai keramik. Dengan memberanikan diri, aku mendatangi keramik yang masih bergerak-gerak itu. Lalu aku tepuk dengan telapak tangan dan terhenti. Siangnya aku cerita ke tetangga, dan atas saran tetangga didatangkanlah seorang juru kematian yang biasa dipanggil Pak Mudin atau Pak Lebih. Pak Mudin sholat di depan lantai keramik yang semalam bergerak-gerak sendiri. Dengan khusyuk Pak Mudin duduk bersila, seolah menerawang sesuatu. Terkuaklah suatu rahasia yang mungkin selama ini ditutup rapat oleh penjual tanah tempat rumah ini berdiri. Bahwa di bawah rumah ini adalah kuburan. Ada 3 mayat yang dikubur di sini, tepatnya di depan kamar utama, kamar aku dan istri. Akhirnya hari itu juga keramik digali. Dan ternyata memang masih ada jenazah-jenazah hancur yang sudah menjadi tanah dan kami pindahkan ke pemakaman umum kampung. Persis layaknya menguburkan jenazah. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa dulunya sudah tahu ada kuburannya kok dibikin rumah? Ya, ternyata orang yang membangun rumah ini, yaitu pemilik pertama, nggak dikasih tahu penjual tanah bahwa tanah tersebut bekas kuburan. Akibatnya kuburan-kuburan itu jadi terpendam tepat di bawah pondasi rumah, dalam kamar dan di depan kamar. Jika mendengar cerita ada tukang ojek yang membawa penumpang, lalu penumpang itu turun di depan rumah kami, jangan heran, karena seringkali itu adalah arwah penasaran yang berulang kali mengerjai para pengojek. Bahkan ada yang sampai pingsan di pinggir jalan. Sebenarnya jauh sebelum banyak kejadian aneh, banyak tukang ojek yang memberitahu bahwa rumah yang aku tempati berhantu. Tapi waktu itu aku nggak percaya. Hanya di rumah ini pula aku bisa ditemui menjadi 2 orang. Padahal aku nggak punya saudara kembar. Proses pemindahan jasad-jasad yang sudah menjadi tanah itu dilakukan oleh beberapa orang. Hadir pula Pak RT yang akhirnya mengiyakan dan tak bisa lagi menutupi misteri sebenarnya akan rumah berhantu ini. Selesai pemindahan kuburan, malamnya kami melakukan tahlil dengan mengundang hampir seluruh warga di lingkungan RT. Tahlil dilakukan selama 3 malam. Lega sudah hatiku, seolah lepas dari batu besar yang menghimpit dada. Aku berharap bahwa teror-teror hantu yang melingkari kami selama ini akan berhenti setelah kami melakukan mereka seperti saudara kami sendiri, dengan prosesi selayaknya pemindahan kuburan. Selama beberapa waktu lamanya, tak lagi terjadi hal-hal di luar nalar. Mertua aku sengaja datang dari Jawa Timur untuk menemani kami. Aku berpikir bahwa keadaan sudah kondusif dan terlepas dari pengaruh setan. Tapi hari kelima mertua bersama kami, tiba-tiba pembantu kami memohon untuk berhenti dari kerja. Sesak dadaku saat Mbok Darmi mengutarakan niatnya. Aku diam saja dan melihat wajah Mbok Darmi nampak pucat dengan mata sembab seperti habis menangis. Ibu habis menangis? Tanyaku penasaran. Enggak Pak, saya memang sudah enggak betah. Mbok Darmi sesegukan. Saya enggak enak sama mertua Bapak, kata Mbok Darmi. Akhirnya kami pun merelakan Mbok Darmi berhenti kerja. Otomatis sekecil lebih sering bersama dengan ibu mertuaku. Karena istri aku siangnya harus kuliah di Depok. Memang istri aku masih usia 21 tahun ketika itu. Aku gak terlalu mempersoalkan dengan berhentinya Mbok Darmi. Namun yang menjadi masalah adalah ibu mertua aku gak bisa lama-lama menemani kami. Hanya 1 bulan saja beliau pulang. Mau gak mau aku kelimpungan. Aku datangi lagi Mbok Darmi untuk bekerja di rumah kami. Tapi dia menolak secara halus. Aku desak
tetap nggak mau. Mbok Darmi malah cerita bahwa sebenarnya ia berhenti karena pernah dipelototi oleh ibu mertuaku dan diusir mentah-mentah. Kejadiannya di dalam kamar. Aku telepon mertuaku. Beliau bersumpah atas nama Tuhan bahwa tak pernah satu kali pun ke kamar Mbok Darmi itu. Apalagi sambil memelotot. Aku merasa gak enak. Mulai terasa ada keganjilan lagi. Merinding. Tapi aku pendam begitu saja karena takut istri aku panik. Beberapa hari kemudian kami mendapati pembantu baru. Namun dia gak bisa nginap di rumah kami. Pembantu baru kami itu bernama Romplah. Asli Sunda. Dia memiliki seorang anak usia 5 tahun. Tapi sanggup bersih-bersih rumah seadanya. Dan tugas utama mengasuh anak kami. Daripada kosong tanpa pembantu, kami terima saja. Pada hari kedua dia bekerja, si anak ikut dibawa karena neneknya lagi ada keperluan. Jam 8 pagi Romplah datang bersama anaknya yang masih kecil itu. Romplah langsung bersih-bersih rumah, sedangkan si anak bermain sendiri di bawah tangga. Belum ada setengah jam Romplah bekerja, anaknya menjerit dan memaksa untuk pulang. "Pak, saya pulang dulu, nanti saya datang lagi," pamit Romplah. Aku hanya mengiyakan. Gak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal. Lama, Romplah pergi mengantar anak. Ditunggu-tunggu gak datang juga. Ketika aku bersama istri menjemput ke rumahnya, Romplah meminta untuk berhenti bekerja. Lebih tepatnya membatalkan kerja pada kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah aku desak, Romplah mengaku bahwa anaknya tadi cerita melihat pocong yang loncat-loncat di atas tangga rumah aku. Kondisi anak Romplah bahkan masih panas. Hari-hari selanjutnya kami lalui hanya bertiga. Aku, istri, dan anak kesayangan kami. Kami menjalani hari-hari seperti biasa. Berusaha melupakan segala yang terjadi, biarpun pada kenyataannya tetap saja tegang. Hampir tiap malam bulu kuduk kami meremang. Ditambah hawa lembab yang dibawa oleh angin membuat kami larut dalam ketakutan. Tapi sekali lagi, aku harus dapat menguatkan diri, apalagi di depan istri. Karena kalau aku udah nunjukin rasa takut, istri aku tentu lebih takut lagi dan merasa gak ada yang melindungi. Apabila petang menjelang, pasti akan terdengar suara orang mengaji dari MP3 yang sengaja aku setel agak kencang. Lumayan, sedikit menurunkan tensi ketegangan kami. Dari teman-teman di kantor tempat aku bekerja, didatangkan 3 orang paranormal, tapi tetap tidak ada perubahan yang berarti. Suatu hari anak kami mengalami panas, demam. Obat dari dokter sudah diminumkan, tapi suhu badan tetap naik turun, gak stabil. Aku pusing. Hari itu kami bergantian mengompres si kecil dengan air hangat, menjaga agar tidak sampai kejang. "Pak, suhu badannya masih tinggi, aku takut." "Ya sudah, kita melek berdua saja," tugasku sambil melihat sekeliling. Kamar utama kami letaknya paling belakang, bersebelahan dengan sumur yang sudah lama gak dipakai. Tepat di samping kamar terdapat jendela naku. Dari jendela ini kami dapat melihat pemandangan di belakang rumah. Aku memandang sekeliling, perasaanku gak enak. "Bentar mah," kataku lalu keluar kamar dan menuju jendela, mengecek keadaan sekeliling. Aku terperanjat. Ada sesuatu tanpa jelas bayangan di depanku. Tepat di samping jendela, aku merasa mimpi. Seseorang tampak duduk membelakangiku dengan rambut panjang sepunggung dan pakaian yang juga panjang. Hawa dingin yang menusuk membuatku bergidik, tapi aku coba menenangkan diri. "Maaf, ibu siapa?" Keluar juga suara dari mulutku. "Ibu siapa?" Gak ada jawaban. Sosok itu menggerakkan kepala, tapi tetap membelakangiku. Terdengar lirih. "Saya suka dengan anakmu. Tolong ibu pergi dari sini, jangan ganggu anak saya." Namun si ibu misterius itu tetap diam, tak bereaksi. Menyadari kalau anak aku dalam bahaya, aku mengambil ember berisi air yang kebetulan ada di dekatku.
Dengan menahan keringat dingin dan juga rasa takut, aku siramkan air dalam ember ke sosok itu, sambil terus berdoa sebisaku. Secara tiba-tiba, si ibu berambut panjang itu menghilang. Dengan lunglai, aku kembali masuk kamar. Alhamdulillah, suhu badan anakku sudah normal. Namun sampai pagi kami gak berani tidur. Aku bersyukur suhu badan si kecil tetap stabil dan langsung sehat. Ketakutan yang menyenangkan dalam hidup adalah manakala kita sudah bisa menikmati rasa takut itu. Menikmati karena keterpaksaan maupun sengaja pasrah pada bahaya, sebab memang tidak ada pilihan lain. Meski rasa takut itu sering menyerang, sedikit keberanian dalam diriku. Tapi kembali lagi ke pasrahan akan situasi yang sangat sulitlah yang membuat bahaya tak lagi terpikirkan. Rumah ini bagaikan penjara yang nyata bagi kami. Adanya 3 kuburan di depan kamar utama kami saja sudah cukup mengintimidasi nyali istriku. Tapi toh tetap aku kuatkan dengan segala cerita indah dan kekuasaan Tuhan yang gak akan mungkin bisa dikalahkan oleh setan. Meski sebenarnya menolak, banyak keganjilan yang sengaja aku sembunyikan dari istri, semata demi mempertahankan keberanian diri kami. Meski aku juga harus membohongi diri sendiri. Ruangan paling aman dalam rumah kami adalah kamar utama. Rasanya begitu jengah bila kami duduk di ruang tamu maupun ruang tengah. Kecuali ketika ada orang lain atau tamu yang kebetulan singgah ke rumah kami. Saat ini, 2 kamar dengan ukuran besar-besar praktis kosong. Kamar depan sedianya kami khususkan buat kamar tamu dan kamar tengah untuk pembantu. Tapi sejak kami tak memiliki pembantu lagi, kamar itu kami biarkan kosong. Sedangkan kamar tamu lebih mirip sebagai gudang dengan berbagai macam barang yang ditaruh di sana. Keduanya sama-sama gelap. Aku malas mencari pembantu lagi. Karena malas melihat intrik yang akan terjadi dengan mereka. Praktis 2 kamar kosong ini semakin gak terjamah oleh kami. 2 kamar ini sebenarnya bersebelahan, tapi terpisah oleh kamar mandi. Sebuah kamar mandi yang aneh menurutku. Karena dalam kurun waktu yang gak begitu lama, 1 tahun semenjak aku rehab keseluruhan rumah, ubinya sudah ngelotok tanpa sebab apa-apa. Dan lebih aneh lagi, ubin yang terbuat dari keramik pucat itu menyembul terangkat. Lambat laun keramik itu terkelupas dengan sendirinya. Keadaan sudah sangat senyap ketika aku mulai berkemas. Pekerjaan memaksa aku untuk berangkat malam-malam. Aku tengok istri dan anakku sudah tertidur hampir 2 jam yang lalu. Aku tak tega membangunkan mereka. Aku kaget ketika mendengar suara air yang jatuh seperti seseorang sedang mandi. Berasal dari arah kamar mandi tamu. Aku ke kamar mandi depan, tapi gak ada siapa-siapa. Sudah jelas, batinku bergumam sendiri. Sebenarnya aku gondok dengan kondisi kamar mandi tamu yang selalu gelap, dan aku bosan mengganti bolamnya. Tiap minggu maunya diganti terus lampu itu, atau memang gak mau terang. Lagi-lagi aku harus melewati kondisi gelap di teras rumah, seperti halnya kamar mandi. Lampu di teras ini juga tak pernah berumur lama. Dia hanya mampu bertahan seminggu atau paling lama 2 minggu, sampai aku bosan menggantinya terus. Hawa dingin berdesir mengusap leher aku ketika ku keluarkan motor melewati pagar rumah. Sunyi sekali. Lampu teras rumah sudah lama mati, membuat gelap yang ada semakin pekat. Diiringi desau angin, aku berangkat. Aku pacu motor dengan kecepatan yang lumayan tinggi, tapi seolah motor aku terasa berat. Jalanan sepi, hanya tampak aspal yang mengkilat bermandi gerimis. Hanya 1-2 angkot yang nampak kelelahan menembus malam. Ketika tiba-tiba di depanku ada seekor kucing besar menyeberang jalan. Aku tak lagi bisa menghindarinya, tak bisa lagi mengendalikan motorku untuk tidak menggilasnya. Terasa sekali tubuh kucing yang besar itu tergilas ban motorku. Aku langsung injak rem. Aku turun dari motor. Beberapa tukang ojek yang mangkal di seberang menghampiriku.
Aku terus mencari kucing itu, kucing yang aku tabrak barusan. Aneh, kucing itu tidak ada. Pak, tadi lihat kan kucing besar menyeberang jalan? Tanyaku pada salah satu tukang ojek. Iya pak, ada tadi kok. Terasa banget tadi kena ban motor aku, tapi kok nggak ada bangkainya ya? Gimana ya pak? Tapi tukang-tukang ojek itu juga nggak bisa menjelaskan. Aku melanjutkan perjalanan setelah sebelumnya membuang uang kertas 50 ribuan ke tengah jalan dengan maksud sebagai tolak balak atas kejadian tadi. Baru beberapa saat motor aku bergerak. Di depan sebuah mobil yang berhenti dengan beberapa penumpang menyetopku sambil bertanya, "Pak, tadi bapak nabrak kucing juga?" "Loh, kok bapak tahu?" "Iya pak, karena kami juga menabrak kucing besar tadi," jawab orang itu sambil memperhatikanku. "Tapi sudah saya cari pak, tapi nggak ada." "Iya nggak ada, iya sama sekali nggak ada. Aneh ya pak." Alhamdulillah sampai juga di kantor, tidak terjadi apa-apa. Tugas dapat aku kerjakan dengan sedikit perasaan yang nggak enak. Aku seperti diikuti seseorang atau mungkin sesuatu. Baru setelah aku ingat-ingat lagi, dalam perjalanan setelah dari lampu merah 2 kali atau mungkin 3 kali disalip oleh mobil yang sama. Ketika melewati tikungan menuju ke tempat kerjaku, ada seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul, sehingga hampir terkena motorku. Dan anehnya, wajah laki-laki itu seperti pernah aku kenal, tapi entah di mana. Nah sekarang aku ingat, ya, laki-laki itu mirip dengan orang yang serombongan mobil berhenti dan menanyakan perihal kucing. Bahkan bukan mirip, aku yakin kalau itu orang yang sama. Sudahlah, mungkin hanya kebetulan saja. Demikian batin aku menenangkan diri. Paginya setelah subuh, aku tinggalkan kantor untuk pulang. Rasanya semalam itu perjalanan yang lama dan melelahkan. Hati-hati kupacu sepeda motor dengan kecepatan sedang, bahkan cenderung lambat. Terasa berat, seolah 1000 beban menghimpit di benakku. Melewati pom bensin, aku mampir sebentar, bermaksud mengisi bensin. Semalam aku sampai lupa untuk isi bensin gara-gara kucing sialan itu. Selesai membayar bensin, motor aku starter. Motor aku gas, tapi roda motor aku tetap diam, terhenti. Aku gas lagi lebih kencang. Tidak reaksi apa-apa. Motor aku tetap diam, seolah ada yang mencengkram. Berkali-kali aku geber ini motor, tetap diam. Roda motor seakan terpaku pada lantai pom bensin. Beberapa petugas pom bensin mencoba mendorong motorku. Hasilnya sama. Satpam yang sedang bertugas mendekat dan ikut mencoba motorku. Tetapi tetap tidak bisa. Aku bingung. Mereka lebih bingung lagi. Akhirnya sepeda motor aku titipkan pada satpam pom bensin. Aku minta nomor telepon petugasnya. Lalu aku pulang dengan menumpang metro mini arah Kampung Rambutan. Sesampainya di rumah, istri aku cerita bahwa sepanjang malam di dalam kamar, istri dan anakku gak berani keluar kamar. Mereka terbangun ketika lewat tengah malam. Anak aku nangis terus, seolah-olah melihat sesuatu. Sementara dari luar kamar tidur, terdengar suara HP, mainan anak aku yang berbunyi terus. Gak ada habis-habisnya, dan suara HP mainan itu berhenti setelah menjelang pagi. Beberapa hari kemudian aku ceritakan kejadian itu pada seorang ustadz yang kebetulan mengerti dan bisa berkomunikasi dengan gaib. Dan ketika aku menabrak kucing besar sampai motor aku yang ngadat secara tiba-tiba tanpa sebab. "Itu bukan kucing yang kamu tabrak," kata Pak Ustadz. "Hah? Maksudnya Pak Ustadz?" "Semua saling berkaitan. Mereka tinggal di rumahmu juga." Aku terdiam dan lunglai. Aku gak ngerti dengan semua yang aku alami ini. Apa kesalahan aku dan keluargaku sampai-sampai aku terjebak dalam kemelut yang tak ada ujung dan pangkalnya. Terjebak di rumah hantu. Kata-kata dari Pak Ustadz beberapa waktu yang lalu membuatku bergidik. Begitu parahkah rumah ini, sampai-sampai penghuni gaibnya ikut campur dalam urusanku di luar rumah? Pantas saja
orang-orang sebelum aku nggak bertahan lama tinggal di sini. Paling lama dari mereka hanya 1,5 tahun. Aku harus menyalahkan siapa? Penjual rumah yang telah aku beli. Menurutku dia tidak bersalah karena dia juga merupakan korban dari ketidaktahuan. Kondisinya ketika meninggalkan rumah ini juga sudah cukup menggambarkan betapa menderitanya selama hidup dan tinggal di rumah ini. Meski ditutup-tutupi, dan aku memang minat dengan rumah ini. Jujur saja aku sangat suka dengan model rumah ini, suka dengan bentuknya, suka dengan keasrian dan lingkungan pemandangan alamnya. Memang pertama kali aku datang bersama perantara yang menawarkan rumah ini. Saat melihat keadaan rumah waktu itu ketika malam, aku sempat merinding, entah oleh sebab apa. Tapi aku buang jauh-jauh perasaan itu. Akhirnya rumah ini aku beli dengan harga yang sangat murah bila dibanding dengan apa yang aku dapatkan. Harusnya ini jadi lampu merah atau tanda tanya buat aku untuk nggak melanjutkan pembelian. Setidaknya curiga, karena rasanya nggak wajar. Selain mendapat rumah ini, aku juga mendapat seluruh isinya. Si pemilik pergi hanya dengan membawa pakaiannya saja. Seandainya aku tidak membawa barang apapun dari tempat tinggal aku yang lama, peninggalan dari si penjual rumah ini sudah sangat cukup untuk memenuhi sekedar keperluan rumah tangga kecil. Televisi, kulkas, 3 set tempat tidur lengkap dengan bantal-bantalnya, 2 lemari, 3 set meja kayu jati antik, dan lain-lain. Aku tidak sempat berpikir bahwa barang-barang ini juga telah menjadi media bagi para setan dalam melaksanakan pestanya di kegelapan sepanjang malam, di kelak kemudian hari. Ada yang aku suka dari barang-barang itu, terutama 1 set meja di ruang tamu. Memiliki bentuk yang dapat menarik orang yang melihatnya. Dia seakan mengandung magnet untuk seseorang memilikinya. Bentuknya antik, mirip dengan kursi-kursi tua pada bangsawan-bangsawan kuno, dengan ornamen ukiran pada lengan dan badan kursi itu. Di kursi inilah kemudian sering terlihat seorang nenek kebaya merah dan sanggul besar di kepalanya, sedang duduk termangu seolah ada seseorang yang ia tunggu. Semilir angin dari persawahan membawa nyanyian alam. Derunya terasa dingin, lembab menyentuh kulit tubuhku. Aku terpaksa menuju kamar, lalu aku baringkan tubuh di kasur, istirahat. Seketika kelambu tempat tidur aku berubah menjadi putih dan bergerak-gerak, lalu menutup dengan sendirinya. Nampak sebuah wajah cantik putih dengan rambut panjang putih berkilauan. Lengannya terbuka, di antara kain berwarna perak di tubuhnya. Dia mendekatkan telapak tangannya dan meraih bahuku. Terlihat ikat kepala di atas keningnya, lebih mirip mahkota berwarna perak. Kuku-kukunya panjang dan juga berwarna putih perak menyentuh kulitku. Aku seakan terlena dan terbuai, atau memang aku sudah dalam pengaruh rasa kantuk yang berlebihan. Perempuan di depan aku mendekap, lalu menindih tubuhku. Tapi kemudian kesadaranku kembali pulih. Entah dari mana tiba-tiba muncul kekuatan yang mengarahkan aku untuk mendorong tubuh perempuan itu menjauh dariku. Wajah perempuan itu berubah marah, dan lalu seolah wajah itu tersayat dari dalam dagingnya, dan nampak kulit wajahnya retak-retak oleh semacam luka. Dari luka-lukanya mengeluarkan darah yang membasahi hampir seluruh wajahnya. Aku pejamkan mata dan berharap untuk segera sadar bila ini hanya mimpi. Tapi tetap nggak bisa. Pemandangan itu tetap terpampang di depanku. Bahkan leher ini seperti kaku, nggak bisa bergerak. Aku teriak-teriak dengan melafadzkan ayat-ayat suci yang biasa aku baca ketika aku dalam rasa takut. Suaraku tak bisa keluar, tertahan. Aku baca berulang-ulang ayat-ayat itu, sampai akhirnya kelambu di tempat tidurku kembali berwarna biru muda, dengan posisi yang membuka seperti awal aku merebahkan diri. Masih tercium bau wangi dan amis, wangi yang menyengat seperti bau bunga kematian. Aku ingat pernah mencium bau seperti ini dulu di kampung.
Ketika ada tetangga aku yang meninggal, biasanya dipakaikan bunga-bunga yang bercampur-campur hingga tidak jelas lagi bau wanginya. Aku gosok-gosok mataku dan berharap kalau yang terjadi tadi hanya mimpi. Ya, hanya mimpi. Benarkah hanya mimpi? Bau bunga dan amis masih sangat menyengat menusuk hidungku. Aku lihat jam di HP, baru jam 3 sore. Aku sapu pandangan ke sekeliling. Gak ada sesuatu yang mencurigakan selain dari bau bunga yang tetap menyebar di ruangan tidur. Aku keluar kamar, lalu menyusul istri dan anakku yang main ke tetangga sejak siang tadi. Kengerian tadi gak aku ceritakan pada istriku, karena aku gak ingin istri ketakutan. Menjelang maghrib aku putar MP3 orang mengaji dari komputer. Suaranya mengalun dan memupuk kembali keberanianku. Pagi buta aku sudah berkemas untuk berangkat kerja ke Bogor. Semua sudah rapi kecuali HP-ku. HP yang semula aku taruh di atas meja, gak satu pun yang kelihatan. Mah, lihat HP aku gak? Gak tahu, Pak. Aku desak istriku lagi, sampai-sampai dia sumpah bahwa dia gak tahu di mana 2 HP aku berada. Kami mencarinya ke seluruh ruangan, dan HP itu tetap gak ada. Dengan menggunakan HP istri, aku coba miss call nomorku. Masih ada nada sambung. Aku pikir bahwa HP itu mungkin dicuri orang. Aku cek lagi ke seluruh ruangan. Gak mungkin dicuri orang. Semua engsel gak ada yang rusak. Dan semua pintu dari semalam terkunci rapat. Aku coba lagi telepon. Tetap tidak diangkat, meski ada nada sambung. Akhirnya aku anggap kedua HP itu sudah hilang. Jam 6:30, motor aku sudah merayap di pelataran kantor tempat aku kerja. Setelah memarkirkan motor, aku buka kancing jaket kulit dan bersiap menuju ruanganku. Tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan teman kerjaku. "Bang, awas ular bang!" Begitu temanku dengan suara tinggi. "Mana?" Tanyaku sambil mata aku memandang ke sekeliling, berusaha mencari ular yang dimaksud. Tenang bang, tenang. Diam saja di situ." Aku bingung. "Itu ularnya di jaket abang." Astagfirullah, kok bisa sih? Lalu dengan bantuan temanku, aku copot jaket kulitku. Rupanya ada ular belang yang ada di dalam jaketku. Dan hanya kepalanya saja yang nongol, kelihatan dari luar jaket. Sementara badan ular itu masih berada di dalam jaketku. Sungguh aneh, tapi ini benar-benar terjadi. Entah sejak kapan ular itu berada di dalam jaketku. Aku menghabiskan kerja di hari itu dengan perasaan yang gak karuan. Teman aku yang lain bilang bahwa dia memiliki teman yang ahli dalam mengusir gangguan di dalam rumah yang angker atau berhantu. Konon temannya ini sudah biasa dipanggil oleh para pejabat untuk urusan supranatural. Aku pun setuju untuk dinetralisir rumahku. Siapa tahu memang paranormal ini benar bisa, dan rumahku bisa dibebaskan dari hantu. Sore harinya rombongan paranormal datang. Mereka meminta disediakan garam kasar untuk sarana mereka mengusir hantu. Orangnya masih cukup energik dan muda-muda, mungkin sekitar 36 tahunan. Seorang di antara mereka yang paling tinggi tubuhnya menyebar garam ke seluruh ruangan. "Bapak Ibu, rumah ini merupakan pusat atau tempat bermain dan pertemuan dari hantu-hantu di sekitar daerah sini. Tadi sudah kami usir dan kami pagari rumah ini. Mudah-mudahan sudah tidak berani kesini lagi," kata paranormal itu setelah selesai menjalankan ritualnya. "Mereka bisa diusir, Pak?" "Ya, mudah-mudahan, Pak." Mereka pun pulang sebelum maghrib. Malam harinya anak aku nangis terus. Bergantian, aku dan istri aku menggendong si kecil. Tapi tetap saja anak kami terus menangis sambil menunjuk-nunjuk ke sudut ruangan belakang. Ia terus menangis. Aku memandang ke sudut ruangan belakang, berharap melihat keganjilan ataupun penampakan setan yang telah membuat anak aku menangis. Tapi hanya kegelapan pekat, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, dengan mengasumsikan bahwa di depan aku terdapat sesuatu makhluk ataupun hantu yang gak bisa aku lihat,
Aku keluarkan kalimat-kalimat seperti seseorang yang sedang berbicara dengan orang lain. Ini sering aku lakukan dan biasanya anak aku kembali tenang. Tolong jangan ganggu anak saya, tolong pergi dari sini. Tetap gak ada reaksi apa-apa, anak aku masih menangis. Istri aku yang menggendong si kecil nampak kelelahan. Lalu istriku secara spontan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Si kecil terdiam, berhenti menangis. Entah berhenti menangis karena sudah capek atau memang sang penunggu sudah pergi. Kami pun lega. Aku ajak istri aku masuk kamar utama untuk ketenangan. Tapi baru saja kami buka pintu, terdengar air mengalir dari keran kamar mandi tamu di arah depan. Istri aku ketakutan. Beberapa saat setelah itu, lampu ruang tengah dan ruang tamu tiba-tiba padam. Kami tetap masuk ke dalam kamar. Tenang aja mah, gak usah takut. Aku coba menenangkan istriku, walaupun sebenarnya aku sendiri juga takut. Takut kalau hantu-hantu itu marah dan sengaja membuat ulah karena kedatangan 3 paranormal tadi sore. Hingga hampir tengah malam aku gak tidur. Suara air mengalir dari keran masih terdengar. Suara yang gak seberapa keras tapi seakan memekakan telingaku. Jarak antara kamar mandi tamu dengan kamar utama kami sekitar 10 meter. Tapi suara aliran keran sungguh sangat mengganggu. Air itu akan terus mengalir sebelum tabung penampungan air di atas habis. Ini tidak bisa dibiarkan. Gerutuku kesal dalam hati. Lalu aku bangkit dan bermaksud mematikan keran di depan. Melewati gelap ruang tengah, aku coba tekan stop kontak untuk menyalakan lampu. Tapi lampu tetap padam dan gak mau nyala. Berarti cuma kebetulan lampu ini konslet. Bisikku dalam hati. Lalu aku menuju kamar mandi dan mematikan keran itu. Sepanjang aku melewati ruang depan dan ruang tengah, bulu kuduk aku merinding. Dan setiap gerakan aku seolah ada yang memperhatikan. Terdengar suara berderak gaduh, seperti suara ramai, bocah-bocah yang sedang kejar-kejaran, berlarian menjauhi ruang tamu. Di luar terdengar anjing menggonggong, dengan suara yang nyaring, membuat bulu kuduk aku berdiri. Aku sikap korden jendela depan, berusaha melihat keluar rumah, sepi senyap. Hanya suara lolongan anjing yang semakin lama semakin memilukan, lirih dan hilang. Aku merasa banyak mata yang memperhatikanku. Aku merasa diawasi. Aku merasa sia-sia dengan memanggil ketiga paranormal yang datang sore tadi. Antara marah, sedih, dan kalut. Entah berapa paranormal yang pernah kami panggil untuk mengusir hantu-hantu itu. Pada kenyataannya selalu manjur di depan saja. Dan hantu tetap meneror kami kembali. Yang terjadi malam ini lebih parah. Di luar dugaan, para hantu seperti ngamuk dan tidak terima. Beberapa hari kemudian aku mendapat saran bahwa untuk mengusir hantu, harusnya dengan bantuan orang pintar setempat atau orang pintar yang asli kelahiran daerah di mana terdapat ancaman hantu tersebut. Didapatlah nama-nama orang pintar asli kelahiran daerah sini. Suatu sore, aku bersama anak dan istri sedang berada di rumah salah satu sesepuh tempat kami tinggal. Namanya Pak Mu'i. Rata-rata orang di sini mengenal nama Pak Mu'i. Orangnya sudah cukup berumur tua, tapi masih nampak kuat semangatnya. Selesai sholat, Pak Mu'i membacakan doa-doa panjang. Mulutnya komat kamit dengan mata terpejam. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Begitu suara yang keluar dari mulut Pak Mu'i yang kemudian dijawab sendiri dengan suara yang kali ini lebih berat dan serak. Ini memang rumah tempat kami tinggal. Apa salah kami? Demikian suara serak itu menjawab. Ya sudah, kamu dan teman-temanmu pindah dari sana. Suara asli Pak Mu'i. Siapa yang lebih dulu di sana? Kami lahir dan besar di sana. Demikian kira-kira sedikit percakapan monolog yang terjadi antara Pak Mu'i dengan dirinya sendiri. Intinya para hantu itu nggak mau dipindah. Kami pun hanya bisa pasrah. Lalu Pak Mu'i bicara pada kami agar tidak lagi memindah atau mengusir makhluk-makhluk halus yang ada di rumah kami.
Pindahkan kemanapun, diusir kemanapun, mereka akan tetap kembali. Entah untuk beberapa saat, entah untuk selamanya. Kami diam, Pak Mu'i melanjutkan bicara. Ibarat tanah kelahiran kita, kemanapun kita merantau pergi, suatu saat akan rindu dan pulang lagi, sekedar menengok atau kembali pulang ke rumah tempat kelahiran kita. Akhirnya kami pulang dengan perasaan lebih plong, lega rasanya. Biarlah hantu-hantu itu tetap datang lagi nggak apa-apa. Toh Pak Mu'i sudah berusaha mengusirnya, mereka ke tempat yang jauh. Kami pun bertekad untuk nggak peduli jika sewaktu-waktu para setan itu mendatangi rumah kami lagi. Kami bertekad biarlah hantu-hantu itu tetap tinggal di rumah kami. Yang penting kami tidak ganggu. Memang selama ini kami sangat ingin mengusir keberadaan mereka. Ternyata malah nggak seperti harapan kami. Pada kenyataannya omongan Pak Mu'i terjadi juga. Belum genap 1 bulan sejak komunikasi kami dengan Pak Mu'i yang telah mengungsikan para hantu dengan damai. Hantu-hantu laknat itu mulai bermunculan kembali. Suatu malam kebetulan ibu mertua sudah bersama kami lagi. Beliau sengaja datang dari Jawa Timur karena kangen pada cucu dan kasihan setelah mendengar cerita kami. Malam itu seperti biasa, aku mengerjakan tugas-tugas dari kantor. Oh iya, ibu mertua aku ini tidur di kamar tengah yang ada jendela persis bersebelahan dengan ruang tempat aku biasa main komputer. Jadi dari jendela itu, bila kita berada di dalam kamar itu akan dapat melihat jelas keadaan ruang tengah. Tentunya bisa juga melihat siapapun yang sedang ngetik atau browsing di depan komputer di ruang tengah. Ibu mertua aku ini tiba-tiba lemas dan membiru. Kami panik, tapi aku maklum dengan apa yang mungkin terjadi. Siangnya ibu mertua cerita kepada aku, pada aku sendiri. Kata ibu, setiap malam, setiap aku duduk di depan komputer, ibu mertua juga melihat aku sedang mondar-mandir di ruang tengah. Bahkan tadi malam, sosok yang menyerupaiku masuk ke dalam kamar ibu mertuaku sambil menatap tajam ibu mertua, lalu membentak, "Kamu pulang atau mati." Ya, itu yang diucapkan sosok yang menyerupaiku persis sambil tetap melotot. Akhirnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka aku setuju saja. Saat ibu mertuaku pulang sehari setelah adanya teror itu. Kepulangan ibu mertuaku ke Jawa Timur cukup membuat istriku agak terguncang. Baru saja sedikit lega, bisa menikmati hidup dalam kenyamanan bersama ibu. Kini harus kehilangan lagi. Meski hanya kehilangan untuk sementara saja, tapi aku tahu hal itu sangat berpengaruh pada ketenangan istriku. Tak terasa 2 tahun lebih lamanya, anak kami tumbuh menjadi anak yang sehat dan kulit putih dan sorot mata tajam, memiliki daya penglihatan indah. Ia sering mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Mungkin karena terbiasa melihat kerumunan hantu, si kecil menjadi peka pada barang-barang kasat mata. Kemarin istriku sempat cerita, dia bersama anak kami menyetrika pakaian di kamar pembantu. Pada saat istri aku asik menyetrika, anak aku jalan-jalan sendiri, keluar masuk kamar. Kadang jalan, kadang dia berlari-lari kecil. Mungkin capek. Anakku masuk lagi menemani ibunya. "Capek ya, Mah?" "Iya, Nak." Istriku jawab sambil lalu. Sekenanya saja, lalu anakku nyeletuk dengan berkata, "Mah, Mama, kenapa nggak minta bantu Mbak itu saja?" Begitu celoteh si kecil dengan suara cadelnya, sambil tetap menggelayut ke tubuh ibunya. "Gimana?" tanya istriku kurang paham. Anakku lalu menunjuk ke tembok kamar sambil berkata, "Itu Mah, kenapa nggak minta gosokin Mbak itu saja?" Istri aku bergidik mendengarnya. Ia memandang ke arah depan, tempat yang ditunjuk oleh anak kami. Bergidik istriku, tapi ia tetap tabah. Meskipun untuk hal-hal yang kasat mata ini, istri aku kurang peka dan kadang tidak bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Tapi dia termasuk pemberani untuk standar keberanian seorang perempuan. Kadang-kadang kalau aku sedang dihinggapi rasa takut yang sangat, justru istrilah
yang seakan lebih menjadi pemberani dari aku. Ada beberapa anak tetangga teman bermain anak kami. Usianya sebaya dengan usia anak kami. Memang menginjak usia hampir 4 tahunan. Ini si kecil sengaja kami ajarkan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Minimal dengan teman sebayanya. Tapi sayangnya, setiap kali teman-temannya bermain ke rumah kami, salah satu dari mereka pasti ada yang ketakutan dan cepat-cepat menjauh pergi. Jawaban anak-anak kecil itu selalu dengan menirukan gerakan loncat-loncat kecil, seperti gerakan vampir dalam film Cina. Oh tidak, lebih mirip gerakan pocong yang melompat-lompat kecil. Akhirnya istri akulah yang lebih sering mengantar bermain anakku ke rumah tetangga daripada mendapati hal kejadian yang aneh. Lama-kelamaan anak kami menjadi hiperaktif, nakal dan suka usil pada temannya. Karena rewel dan sering mengusili teman-temannya ini, lama-lama kami jengah juga. Berbagai referensi dari internet, koran maupun saran teman aku lahap. Aku mencari referensi tentang menyembuhkan anak hiperaktif. Hingga pada sebuah rumah sakit, kami menemukan seorang psikolog, namanya Pak Rahmat. Kami sering berkonsultasi dengan beliau. Suatu ketika aku mendapat telepon dari Pak Rahmat yang akan memberikan cara terapi anak hiperaktif. Bisa Bapak datang ke rumah saya? Oke, jam berapa Pak? Nanti jam 9 malam. Kembali suara Pak Rahmat. Nggak bisa, siang saja Pak. Tanya aku. Dari jawaban Pak Rahmat tetap seperti semula. Kami disuruh datang jam 9 malam. Hujan baru saja berhenti mengguyur langit ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Bau harum tanah yang terkena air menyebarkan aroma yang sedap. Kami bersiap-siap berangkat menuju ke alamat rumah Pak Rahmat. Agak jauh dari rumahku. Si kecil digendong istriku. Keduanya dengan jaket tebal untuk menahan dingin udara malam. Sampai di mulut kampung tempat tinggal Pak Rahmat, aku hubungi nomor teleponnya. Lama tidak ada jawaban. Aku panggil lagi, tetap tak ada jawaban. Bahkan nomor itu tidak aktif. Kami telusuri alamat yang pernah diberi Pak Rahmat. Sekitar jam 10 malam aku coba telepon lagi, baru ada jawaban. Iya Pak, saya tunggu, kata Pak Rahmat di telepon. Suasana mendadak terasa dingin. Kiri dan kanan jalan hanya tampak rumah-rumah yang sudah mulai tutup jendela. Suara lolong anjing tiba-tiba menyentak perasaanku. Kami mulai merasa gak enak, tapi perasaan itu aku tepis dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan terlihat orang-orang berlalu lalang dalam diam. Semua diam. Kami berhenti, lalu seorang ojek menghampiri kami. Ojek ini mengenal Pak Rahmat dan mengantarkan kami. Rumah Pak Rahmat sederhana dengan pelataran parkir yang cukup luas. Di depannya berjajar pot-pot dengan tumbuh-tumbuhan berbagai jenis, termasuk pohon bunga melati. Setelah memarkirkan motor, aku menggendong si kecil, sementara istri aku mengikuti di belakang. Jam 11 malam kami berpamitan. Pak Rahmat dan istrinya mengantar kami sampai ke mulut gerbang rumahnya. Terdengar suara anjing melolong panjang. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Beberapa bulan kemudian, hari itu kami bermaksud silaturahmi sambil mengkonsultasikan perkembangan si kecil. Kami berangkat siang hari, selesai zuhur. Sesampainya di perkampungan Pak Rahmat, rumah yang pernah kami singgahi dulu itu tak kunjung ditemukan. Kami pun mencari lagi, muter-muter lagi dan mencari persis seperti yang kami lalui malam itu. Kami juga menanyakan pada penduduk sekitar. Tak ketemu juga. Lebih dari 1 jam kami mencari. Namun tetap tidak ketemu. Lalu kami tanyakan pada orang-orang yang tinggal persis di ganggang yang pernah kami datangi waktu itu. Tidak ada yang tahu. Pak Rahmat yang mana ya? Perasaan di sini nggak ada yang namanya Pak Rahmat. Begitu rata-rata jawaban yang kami terima. Karena sudah kepalang tanggung, kami berusaha mengingat-ingat lagi. Kami ikuti jejak yang masih kami ingat. Kami berhenti di sini, belok di sana, lalu ke sini. Ketemu belokan lagi. Dengan mengurutkan seperti ini seharusnya pasti ketemu, tapi ternyata tetap tidak. Rumah itu tetap tidak kami temukan. Yang ada di tempat itu
tempat kami menemui Pak Rahmat dan istrinya itu hanyalah rumah tua dengan bagian atap rumah yang sudah tak terawat dan hampir roboh. Bahkan bagian dinding-dinding depan rumahnya sebagian sudah hancur dimakan usia. Rumah itu seperti sudah puluhan tahun tidak pernah dihuni. Karena tak percaya dengan pemandangan di depan mata kami, aku coba mengulangi lagi dari perjalanan awal. Tapi ketemunya tetap rumah tua itu. Dan semenjak itu, HP Pak Rahmat tidak pernah lagi bisa dihubungi. Kami tanyakan ke rumah sakit tempat Pak Rahmat pernah dinas. Tidak ada yang tahu alamatnya. Satu-satunya alamat tempat yang kami datangi siang itu. Hilangnya Pak Rahmat secara di luar nalar membuat aku penasaran. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mendatangi lagi. Mengurutkan dari awal sejak perjalanan dari rumah kami ke tempat Pak Rahmat. Rumah Pak Rahmat tetap tidak dapat aku temukan. Tidak puas dengan pencarian di rute yang sudah ada, aku menyusuri lagi jalanan di depan mata, tetapi tetap nihil. Kemudian pencarian fakta ini aku lanjutkan dengan mendatangi rumah sakit tempat dulu pertama kali kami konsultasi dengan Pak Rahmat. Alamatnya ya kami tidak menyimpannya selain alamat ini, Pak, kata Dokter Heri menjelaskan padaku. Yang kami datangi itu tidak ada rumah lain selain rumah tua itu, kataku sedikit menekan suara untuk memberi efek penting pada kalimat yang aku sampaikan. Menurut saya juga nggak jelas itu Pak Rahmat, kembali Dokter Heri berkata. Maksudnya bagaimana? Pak Rahmat datang sendiri ke sini, melamar sendiri untuk bekerja di rumah sakit ini. Pak Rahmat juga berhenti dari rumah sakit ini dengan tanpa penjelasan apa-apa. Aku terdiam, tak mampu mencerna lebih dalam tentang apa yang sedang kami bicarakan. Sebuah tanya yang masih belum ada penjelasan sampai sekarang. Tapi dua kemungkinan yang bisa aku simpulkan dari kejadian itu mengenai Pak Rahmat. Pak Rahmat itu sebenarnya bukan manusia, tapi makhluk gaib yang mungkin saja tingkatannya di dunia pergaiban sudah tinggi. Atau mungkin Pak Rahmat adalah makhluk gaib yang memiliki derajat tinggi, sehingga bisa menjelma menjadi manusia. Kemudian yang kedua, Pak Rahmat itu memang benar-benar ada dan beliau adalah manusia biasa. Tapi orangnya mungkin sembrono dengan pergi begitu saja saat bosan dengan pekerjaannya. Sedangkan yang kami temui di malam itu bukan Pak Rahmat yang sebenarnya. Lalu siapakah yang kami temui pada malam itu? Mungkin saja itu adalah jin yang memiliki misi tersendiri, sehingga merasa berkepentingan dengan menampakkan dirinya kepada kami. Bulan berganti, tahun pun ikut berganti. Di sebuah pondok beratap SP sederhana, duduk 4 orang dengan pakaian seadanya. Salah satu di antara mereka mengenakan sarung, sambil terus menghisap rokok kretek di tangannya. Hari ini hari libur, aku bisa bebaskan sedikit beban dari rutinitas kerja. Bagaimana kondisi rumah Bapak sekarang? Kelihatannya bagaimana, Pak? Banyak lagi sekarang penghuninya ya, kata Pak Gimar, paranormal yang dulu pernah mengobati Rati, pembantuku. Akhirnya aku menceritakan kejadian-kejadian penting setelah kepergian Pak Gimar. Pak Gimar antusias mendengarkan setiap kata demi kata yang aku ucapkan. Kadang kepalanya menggeleng, kadang manggut-manggut. Dari air mukanya kelihatan seolah sedang menerawang sesuatu. Bahkan HP saya dua-duanya hilang, Pak, sampai sekarang tidak kembali. HP itu sudah tidak bakal ketemu, tidak bakal kembali lagi. Tolong diambilin deh, Pak. Pak Giman kan bisa menembus gaib. Tidak bisa, Pak, karena HP itu sudah menjadi mahar. Mahar gimana toh, Pak? HP itu diambil karena dipandang sebagai mahar Bapak. Aku semakin tidak mengerti dengan pembicaraan Pak Gimar tentang mahar itu. Begini, Pak, dari berpuluh gaib di rumah itu, ada salah satu yang berwujud perempuan cantik. Perempuan cantik? Ya. Lalu bagaimana, Pak? Dia cinta sama Bapak dan menikah. Menikah? Menikah bagaimana, Pak? Tolong jangan ngaco, Pak. Dia sudah menikah dengan Bapak. Bulu kuduku langsung meremang. Tak pernah terfikirkan ucapan seperti itu akan keluar dari mulut seorang Gimar.
Saya tidak pernah pacaran atau ketemu dengan makhluk halus yang Bapak maksud, apalagi sampai menikah, Pak. Itu oleh makhluk gaib bisa dikatakan menikah secara batin. Maka dari itulah kita perlu berdoa sebelum kita berhubungan badan dengan istri. Salah satunya agar makhluk halus tidak bisa mengambil kesempatan. Seketika jantungku berdegup kencang. Aku terdiam. Biar sekejap saja makhluk halus bisa merasuk ke badan pasangan kita, dan itu dianggap mereka sudah menikah. Aku semakin terdiam. Tenang saja, Bapak tidak akan dirugikan. Persetan, Pak. Tolong saya, bagaimana caranya melepaskan diri dari itu? Apa yang telah dikatakan Pak Gimar sangat membuat aku syok dan menjadi beban pikiran selama berhari-hari. Selama ini tak ada keganjilan mengenai apapun yang ada hubungannya dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Gimar. Aku tidak percaya dan tidak akan pernah mempercayai hal itu. Beberapa minggu kemudian, ketika gerimis menaburi atap dengan suara yang berisik, aku berada di dalam suatu taman besar. Tepat di taman itu terdapat sebuah kubangan besar yang menyerupai kolam renang. Aku hanya sendiri berada di dalam kolam renang itu. Air di kolam renang itu hanya sedikit membasahi bagian kakiku, tidak sampai melewati mata kaki. Tapi dingin air itu cukup membuat aku menggigil, dan tak ingin sedikit pun aku membasahkan air ini lebih lama. Pada sepanjang lekukan kolam renang yang luas ini, banyak sosok manusia yang tidak menghiraukan gerimis yang ada. Semua dengan kesibukan masing-masing, seperti dalam sebuah tempat wisata. Tampak di sebelah kiri dan kanan orang-orang sibuk berjualan dengan nampan-nampan besar di hadapan mereka. Tapi tanpa suara. Yang terdengar hanya suara angin, suara rintik hujan, dan suara hatiku yang tak mengerti akan apa yang sedang mereka lakukan. Nyata sudah bahwa yang sedang berdiri di kubangan basah ini ternyata aku sendiri. Tak ada siapa-siapa di kolam ini. Orang-orang berwajah pucat itu terus memperhatikanku, lalu serentak memalingkan pandangan dari aku dan menatap ke depan. Ketika dari kejauhan tampak berjalan dua orang dengan pakaian hitam. Satu orang perempuan dengan langkah yang anggun. Posisi tepat satu langkah di depan sebelah kanan lainnya. Laki-laki yang juga berpakaian hitam. Pakaian mereka memiliki motif seperti ukiran dari bordir keemasan. Perempuan yang sangat teramat cantik itu terus melangkah, diiringi laki-laki di belakangnya. Setelah dekat, si perempuan itu menjulurkan tangan kanannya, meraih tangan kiriku. Sambil tersenyum, melihat senyuman itu, aku merasakan sesuatu yang entah di mana dan merasa tidak asing dengan perempuan ini. Lalu dengan tetap meraih tangan kiriku, si perempuan memakaikan sebuah cincin permatakan batu akik besar dengan warna putih kecoklatan. Setelah cincin dipakaikan dan melingkari jari manisku, tiba-tiba aku seperti tersentak oleh sebuah kekuatan dan tak mendapati pemandangan itu lagi. Tapi aku sedang terbaring di kamar utama. Aku sendirian. Tangan aku meraba kedua kelopak mataku. Ternyata aku hanya mimpi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku baru ingat bahwa aku benar-benar sendiri di dalam rumah ini. Anak istriku sudah 2 hari ini pulang ke kampung bersama ibu mertua yang sengaja menjemput mereka 2 hari yang lalu. Hari-hari yang kami jalani setelah ini adalah hari yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kesialan. Perlahan namun pasti, bisnis-bisnis aku mulai berjatuhan. Pertumbangan dan banyak sekali masalah yang kami terima. Entah sebab apa. Praktis aku hanya mengandalkan segala sesuatunya hanya dari hasil kerja pokok aku. Aku mengalami pengkhianatan yang begitu besar. Ratusan juta melayang karena uang aku dibawa lari orang yang telah aku percayai. Hingga usaha yang telah aku rintis pun hancur dengan menyisakan hutang yang harus aku tanggung sendiri. Jika saja rumah dan segala perabotannya dijual, semuanya pun tidak akan cukup untuk membayar jumlah hutang itu. Sedangkan aku tak dapat berbuat apapun juga. Tahun ketiga aku bertahan, aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan pintu-pintu rezeki aku seperti ditutup. Beruntung aku masih dilindungi Allah. Aku tetap bertahan.
Sampai tahun ketiga aku tinggal di sana dengan menanggung duka dan kepedihan. Kami mempertahankan hidup seadanya saja. Semua gaji langsung habis untuk cicil hutang, beratus juta, tapi aku bersyukur tidak sampai mati bunuh diri. Di tengah kefrustasianku, istri aku mengajak ke seorang ulama yang cukup terkenal dan sering muncul di TV. Dari sanalah akhirnya tahun keempat, aku sekeluarga tinggal di rumah sialan itu. Aku sedekahkan hampir semua barang-barang yang aku miliki, dan hanya sisa sedikit bekal untuk kami sekeluarga menempuh hidup baru. Setelah keluar dari rumah hantu, rumah itu aku jual murah, hanya separuh harga dari saat aku membeli dulu. Rumah sengaja aku jual murah karena memang orang-orang sekitar juga sebagian sudah pada tahu kalau rumah itu berhantu. Aku mulai lagi semuanya dari nol. Alhamdulillah semua hutang itu akhirnya bisa lunas setelah aku keluar dari rumah hantu itu. Kini aku menjalani hari-hariku bersama anak dan istriku dengan usaha yang kami rintis dari nol lagi. Dan aku lebih tenang dalam menjalani profesi aku sebagai anggota pasukan elit di kepolisian. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira belum genap 3 bulan, aku ketemu dengan Pak Yusnadi, RT tempat tinggal aku dulu. Pak Yusnadi ini bercerita bahwa 3 bulan semenjak transaksi jual beli rumah aku itu, Pak Abdul mulai menemui banyak kesialan. Padahal dia orang yang sangat berada dan bahkan memiliki usaha semacam pabrik di luar negeri, Malaysia. Tanahnya berjajaran berhektar-hektar di mana-mana. Entah mengapa Pak Abdul ribut besar dengan keluarganya sendiri. Dan belum genap 1 tahun Pak Abdul memiliki rumah itu, Pak Abdul meninggal dunia secara mendadak. Mendengar cerita Pak RT ini, aku merasa bersyukur dengan melepas rumah hantu itu. Rumah yang sering hampir membunuh aku karena keanehan dan pengaruh aura negatifnya. Dengan wajah yang seperti diliputi rasa takut, Pak RT melanjutkan ceritanya. Rumah itu enggak hanya terdapat 3 buah makam di bawahnya, tapi 13. Dari ingatan para sesepuh. Beberapa dari makam atau kuburan itu sudah ada sejak zaman Jepang. Lalu bagaimana dengan ke-10 makam yang masih ada di situ, Pak? Makam itu masih tetap ada di sana, tidak bisa dipindahkan. Kalau memindahkan jasad-jasad itu berarti harus membongkar total rumah itu. Karena letak makam-makam itu persis di bawah pondasi rumah. Pak RT, ada sosok perempuan dengan wajah dan tubuh berlumuran darah di rumah itu. Iya benar, di sana pernah ada yang kecelakaan. Seorang perempuan yang kecelakaan dengan kondisi yang sangat mengenaskan di depan rumah itu. Menurut teman saya yang mengerti, ibu itu mati penasaran. Lalu kenapa lampu-lampu yang kami pasang selalu tidak awet? Sudah dari sananya bahwa lampu atau lilin yang dinyalakan di atas kuburan itu dilarang dan akan selalu cepat mati atau tidak awet. Dan lagi pula para dedemit, hantu, setan tidak suka dengan keadaan terang. Aku pandangi rumah itu, rumah dengan kiri kanan kesunyian. Angin merayapi pori-pori kulit tubuhku, terasa dingin, seperti melepaskan kerinduan pada pertemuan setelah sekian lama terpisah. Aku suka dengan sejuknya anginmu, aku suka dengan kesunyian dan dingin hawamu di waktu malam. Tapi aku tak ingin hidup tergadai oleh rasa takut yang berkepanjangan. Selamat tinggal rumah hantu, selamat tinggal kesunyian, selamat tinggal kesialan. Ku ingin kau menjadi doa bagiku, doa untuk ketenangan dan ketentraman di hari-hari ke depan yang harus aku lalui. Bersama anak-anak dan istriku, bersama istri yang setia sampai hari tua nanti. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.